Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana? Selamat pagi, Bah. Niki subuh-subuh mampir ke sini nih, Bah. Iya. Gimana? Ini kemarin saya lihat berita-berita itu ada gorengan-gorengan, Bah. Untuk para habaib atau Mbak Alawi lah, Bah. Menurut Abah gimana? Ini hubungannya Masian ya. Ya, oke. Jadi masalah Pak Alawi atau habaib itu yang pertama yang kamu perlu garis bawahi. Kalau saya jawab secara pribadi ya, itu habaib itu sebagian besar adalah orang-orang yang dihormati oleh ulama atau kiai-kiai kita, masih Mbah Maimun Jubair, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Yai Khalil, itu semuanya hormat dengan yang namanya habaib. Ya. Yang kedua, berhubungan dengan pribadi, maka habaib itu sebagian dari mereka adalah gurunya kakek saya. Kakek saya adalah seorang kiai, terus bapak saya juga ada guru seorang habaib, dan saya sendiri pun juga sering ngaji dengan habaib itu ya. Jadi kalau saya katakan, maka habaib itu adalah guru-gurunya dari kakek saya, bapak saya, dan saya sendiri ngajilah di sana ya. Yang kedua, mereka itu adalah orang muslim. Maka boleh saya katakan sebagai seorang muslim, mereka adalah saudara saya, saudara kita, saudara kamu juga. Jadi rasanya kan aneh kan ketika saudara kita ini lantas ada permasalahan atau apa yang tidak jelas arahnya, tahu-tahu kita diserang begitu aja lantas kita diam. Yang ketiga, kita perlu pertanyakan kualitas daripada para penyerang habaib itu. Selama ini rekam jejaknya mereka apa terhadap negeri ini? Kita tahu seperti Imaduddin dan sebagainya, nggak ada. Kita berdarah-darah berbicara masalah negara kesatuan Republik Indonesia dan sebagainya. Contohlah yang paling dekat ini. Nah, masalah pagar laut. Imaduddin itu ada di Banten. Bergerak nggak dia masalah pagar laut? Ngomong nggak dia masalah pagar laut? Itu ada pelanggaran nyata. Bahkan itu kedaulatan. Katakanlah Pleret, konco-konconya, terus Abbas, Buntet gitu ya. Itu ada nggak mereka itu membahas, oh iya saat ini negara saya ini sedang darurat hukum, rakyatnya sedang sangat kesusahan untuk mencari makan aja, lantas laut saat ini dikafling-kafling dengan menyalahi hukum, menyalahi apa ya. Saya berpikir itu jelas bagian daripada pelanggaran hukum. Mereka bicara enggak? Dan yang keempat, tujuan mereka apa sih? Kalaulah Imaduddin, Pleret, Abbas Buntet merasa dirugikan, kenapa mereka membawa kepada ranah-ranah yang tidak bagus, misalkan ranah-ranahnya ke masyarakat, di mana masyarakat itu sesungguhnya keberadaan Habib ini tidak ada masyarakat yang dirugikan, itu nggak ada. Saya nggak merasa dirugikan. Suruh mereka membuktikan siapa yang dirugikan dan apa bentuk kerugiannya. Kalau mereka dirugikan secara pidana, ya monggo. Sungguh saya sebagai seorang pengacara, insya Allah saya siap akan bantu mereka gratis. Kalau mereka memang ya merasa dirugikan secara pidana, silakan laporkan. Silakan laporkan. Kalau ada keperdataan, silakan gugat di pengadilan. Ini yang tidak jelas.
Kalau kita kembali lagi ke masa lalu ada ini dan sebagainya. Ya namanya penjajah ya berusaha. Tapi selama ini kita lihat sendiri. Negara kita itu tidak ada istilahnya hancur karena apa itu Habib tidak. Negara kita itu hancur karena korupsi. Anda yang dekat dengan Imaduddin, dekat dengan Abbas, dekat dengan Pleret, tanyakan itu. Indonesia ini hancur karena apa? Hancur itu karena korupsi. Mana pernah yang namanya Imaduddin itu teriak? Korupsi ini di Indonesia sudah rusak. Indonesia rusak karena korupsi. Mereka hanya mengatakan karena Habib. Mana buktinya? Karena mau diakui atau tidak, kalaulah Habib itu dikatakan mereka sebagai pengkhianat negara dulu ikut penjajah, enggak mungkin yang namanya Mbah Hasyim Asy'ari, namanya Mbah Yai Khalil, namanya Mbah Maimun Juber itu hormat. Tidak mungkin. 10 November untuk melawan Belanda itu salah satunya itu adalah seruannya itu dari fatwanya Mbah Hasyim Asy'ari untuk melawan penjajah. Dan di situ tidak ada Habib, itu nggak ada. Jadi saya menyimpulkan apa yang disampaikan oleh Imad, oleh Gus Abbas Buntet ya, saya terus Pleret dan sebagainya, itu adalah halu dan sifatnya memecah belah umat. Inginnya mereka ya itulah, saya kok menduga mereka itu upaya menjelek-jelekan habaib dengan membenturkan dengan kiai, dengan membenturkan dengan umat. Ini adalah bagian daripada mereka yang patut saya duga seperti Imaduddin, Pleret, atau Abbas ini ada skenario untuk mengalihkan perkara-perkara kedaruratan negeri ini dalam masalah hukum, dalam masalah ekonomi, dalam masalah yang saat ini terjajah. Coba tanyakan sama Imaduddin, coba tanyakan sama Pleret, coba tanyakan sama Abbas dan kawan-kawan. Kenapa mereka tidak mempertanyakan bahwa negara ini, negara Indonesia, negara kesatuan Republiknya ini sudah sedemikian rupa dikuasai oleh oligarki. Mereka tidak pernah bicara masalah oligarki. Mereka tidak pernah bicara masalah bahwa buruh itu membutuhkan perlindungan hukum. Mereka tidak pernah berbicara bahwa anggota DPR kita ini mandul. Mereka tidak pernah membicarakan masalah undang-undang yang begitu rupa dibuat oleh DPR maupun pemerintahan yang zolim itu, yang mohon maaf itu mencederai seperti Omnibus Law. Mereka tidak pernah membahas masalah Jokowi yang sesungguhnya dalam segala kondisinya kebijakannya tidak berpihak ke rakyat. Mereka tidak akan mau diajak untuk berbicara seperti itu. Dan mereka tidak akan mau menyampaikan kepada rakyat. Mereka hanya menyerang pribadi dengan kebencian untuk menciptakan kebencian pada Habib. Ini yang saya tahu. Coba kamu pikirkan, kamu tanya. Atau siapapun orang-orang yang dekat, tanyakan. Apa tujuannya? Kenapa si Imaduddin itu tidak pernah membuat tesis tentang negara ini yang porak-poranda saat ini, yang rakyat susah untuk mencari makan, yang rakyat tanahnya dirampas seperti rempang, yang saat ini di daerahnya Imaduddin sendiri bagaimana kondisinya rakyat itu harus berantem dengan preman karena tanahnya diambil sedemikian oleh oligarki, oleh Podomoro CS atau oleh Aguan. Bagaimana rakyat nelayan itu susah untuk mencari ikan karena adanya pagar laut. Tidak pernah itu disampaikan oleh yang namanya Imaduddin. Apalagi Abbas Buntet, apalagi Pleret. Dia hanya ingin menjelek-jelekan seolah-olah itu mengatakan mereka itu adalah orang-orang yang ahli agama. Padahal agama bukan untuk itu. Agama untuk menunjukkan kebenaran bahwa ini ada sesuatu hal yang salah, ini yang harus kita lawan.
amar ma'ruf yang kan, tapi juga nahi munkar. Saya tidak paham dalam artian kata agama secara mendetail. Ilmu agama saya sedikit. Saya hanya tahu bahwa segala perbuatan yang melawan hukum, yang merampas, yang membuat kezoliman itu adalah sesuatu hal yang harus dilawan. Dan itu sebagai yang ilmu agamanya mungkin jauh dari yang namanya Imaduddin maupun Pleret maupun Abbas dan kawan-kawan. Tapi saya, dan ingat, dalam satu peristiwa saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana sosok Habib ini yang ingin berdakwah sekarang dihentikan. Dikuyok-kuyok sedemikian rupa mereka. Kebencian daripada Imaduddin dan Pleret maupun Abbas. Dan ini saya akan menjadi saksi. Insya Allah banyak kita akan menjadi saksi kepada Allah bahwa Imaduddin, Pleret maupun si Abbas ini kebenciannya sudah tidak masuk di akal, tidak masuk di logika. Mereka diam ketika ada kejahatan, tapi kepada person mereka melakukan penyerangan-penyerangan, dan ini bahaya. Karena apa bahayanya? Sehingga dakwahnya Habib yang dekat dengan rakyat kecil, yang dekat, yang sering mengajak sholawatan, sering itu seolah-olah dihantam. Karena terus terang memang ada segmen-segmennya. Dakwah cara Muhammadiyah, dakwah cara NU, dakwah caranya, ya mohon maaf nih, caranya para Habib itu sendiri-sendiri. Nggak usah kita ganggu, tujuannya baik. Kalau ada kesalahan, kenapa mesti kita tidak tabayun? Karena ini berhubungan dengan dakwah. Ayo kita tabayun. Saya ketika bertemu dengan sosok, saya katakan oknum ya, oknum ustadz atau apa, dia salah dalam hal menyampaikan. Beliau turun lantas saya tabayun. Ustadz mohon maaf, mohon kalau saya khilaf, saya minta maaf. Nah, apa yang Ustadz sampaikan? Tadi kok sepertinya saya tidak berkenan Ustadz. Seperti ini yang saya tahu. Dan ada satu dua, ya beberapa Ustadz lah ya. Yang ada satu dua mengakui langsung, oh ya mohon maaf. Ada yang beberapa ngomong, oh iya ya Pak ya. Ini begini-begini. Mereka menyampaikan dengan enak. Kenapa kita mesti bawa-bawa? Nah ini seharusnya kalau seorang Imaduddin yang katanya kiai, Abbas Muntet yang katanya kiai, Pleret yang katanya Gus, harusnya datang, nyampaikan, tanya, tabayun, ngomong. Ayo kita buat umat kita ini, umat Islam dalam hal ini ya, bukan saya adalah orang yang ilmu agamanya sedikit, itu adem ayem. Ayo kita sampaikan kalau seperti kasus yang saat ini di daerahnya Imaduddin sendiri. Imaduddin, seandainya Imaduddin maju, waduh itu keren. Lantas Imaduddin ngomong kepada Pak Prabowo, Pak Prabowo, ini di daerah Banten, daerah saya. Kenapa hukum seperti ini? Kenapa tahu-tahu ada pagar laut, nelayan susah sehingga untuk mencari ikan. Kenapa ada tanah yang harusnya harganya 200, sekarang dihargai 30 juta. 30.000 per meter dari 200. Kenapa seperti ini sih? Bla 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 bla. Itu. Karena saya saja yang dari Surabaya ada 3 kali saya ke Banten. Ada 3 kali saya ke Tangerang berhubungan dengan pagar laut. Ini nyata saudaraku. Ya, kamu juga harus tahu bahwa Imaduddin, Pleret maupun Abbas Buntet dan sebagainya, bolo-bolonya maksud saya, itu tidak memikirkan rakyat. Dia hanya memikirkan untuk menjelek-jelekkan saudaranya sendiri. Dia hanya ingin menjatuhkan saudaranya sendiri. Dia hanya ingin mengadu domba ulama dengan Habib. Dia hanya ingin mengadu domba Habib dengan umat. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya siap untuk berbicara dengan mereka. Ayo kita berbicara. Apa tujuan Anda? Kita nggak usah ada berbicara fakta. Nanti saya buka semuanya. Ini apa tujuannya? Tanyakan. Mereka hanya ingin mempengaruhi umat supaya umat tidak tercerahkan tapi benci.
Yang timbul adalah kebencian. Bencian kepada orang yang mohon maaf saja. Terlepas itu itu urusannya, ini dzurriyyah Rasulullah atau bukan, itu urusannya Allah. Tapi saya masih tetap meyakini, saya tetap menghormati bahwa para habib ada di Indonesia ini. Salah satunya adalah untuk berdakwah. Itu yang bisa saya sampaikan. Dan mereka dicintai oleh umat. Banyak sekali ustadz-ustadz yang kadang ya namanya manusia salah untuk menyampaikan. Tapi tidak seharusnya ketika salah kita habisi dengan cara-cara yang rasis, dengan cara-cara sara, dengan cara-cara brutal, seolah-olah mereka benar. Itu yang bisa saya sampaikan. Kamu harus sadar, kamu harus bisa apa itu dakwah, apa itu hasutan, apa itu fitnah, apa itu adu domba. Dan ingat, negara kita dalam posisi darurat hukum dan dalam kegentingan. Dalam kegentingan negara kita sudah porak-poranda, apalagi 10 tahun Jokowi berkuasa, sungguh semuanya seperti yang kamu lihat. Laut pun juga diterbitkan sertifikat. Kalaulah udara, dalam hal ini udara bisa diterbitkan sertifikat, maka sangat mungkin udara itu akan di Indonesia itu juga akan terbit sertifikat. Untungnya Jokowi hanya 2 periode, lebih dari itu habis sudah Indonesia. Itu yang bisa saya sampaikan. Tetap berada di jalur lurus dan jangan dengarkan orang-orang seperti Imaduddin, Pleret dan Abbas serta kawan-kawannya, karena mulut mereka tidak pernah untuk membela NKRI. Mulut mereka mengatakan bahwa NKRI harga mati, sesungguhnya mereka lah pemecah belah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cecep Muhammad Yasin menyampaikan, Fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap satu, ingat Palestina, ingat Palestina. Palestina membutuhkan uluran dan bantuan kita. Saudara kita yang di Palestina membutuhkan uluran dan bantuan kita. Tetap bersama ulama-ulama yang lurus, tetap bersama habaib-habaib yang lurus, tetap bersama mereka-mereka yang lurus yang mencerahkan rakyat Indonesia. Ya, gitu ya. Oke, paham sudah? Paham, Pak. Matur nuwun, Pak.